Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian, selamat sore. Hari ini kita kembali melanjutkan materi mata kuliah biologi molekular, yaitu rekombinasi. Rekombinasi ini merupakan lanjutan dari mutasi yang sudah kita bahas minggu lalu. Yang ini nanti akan lebih banyak berkaitan tentang kondisi pada kromosom. Apa itu rekombinasi? Rekombinasi adalah pertukaran sekuen genetik antara kromosom yang berbeda atau antara gen yang terletak dalam satu kromosom. Jadi silakan dibayangkan tentang bentuk kromosom, diingat-ingat yang bentuknya seperti tanda silang secara umum. Salah satu bentuk rekombinasi adalah pindah silang. Ya, jadi pindah silang yang terjadi pada proses meiosis itu merupakan salah satu contoh proses rekombinasi. Silakan dicari lagi materinya pada mata kuliah biologi sel. Meiosis, pada meiosis berapakah terjadi pindah silang? Nah, ini adalah model pindah silang yang terjadi. Kalau kita lihat ini adalah pasangan kromosom homolog. Ini ya, jadi yang biru atau hijau dengan hijau, biru dengan biru ini, dan ungu dengan ungu. Ini adalah A besar, alelnya A kecil, ini B besar, alelnya B kecil. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada mata kuliah genetika. Jadi setiap kromosom akan memiliki homolog. Ini adalah kromosom homolognya, ya, dan ini adalah pasangannya. Ini pasangannya ya, ini alelnya. Ini alel. Nah, sekarang apabila pada meiosis terjadi pindah silang, kejadiannya seperti ini. Jadi ini adalah gen A besar, A kecil, ini gen B besar, B kecil. Terjadi crossing over atau terjadi persilangan di sini atau rekombinasi. Kaki pada kromosom biru ini berpindah ke merah, ke ungu maaf, dan kaki pada ungu akan berpindah ke biru. Sehingga pada saat hasil rekombinannya seperti ini. Jadi rekombinannya seperti ini, A besar, kemudian dengan B besar, kemudian B besar ini dengan B kecil, terjadi rekombinasi sehingga menyebabkan terjadi perubahan gamet. Begitu. Jadi ini adalah tetua di bagian A besar dan A kecil. Kemudian di tengahnya ada rekombinan, di mana rekombinan ini terdapat perbedaan antara yang ini, coba diperhatikan, ini adalah B sama-sama biru, ini ada B besar, ini B kecil, ini sama-sama ungu. Lalu kemudian di sini ternyata berubah, B yang di sebelah ungu itu sudah berpindah ke biru, sedangkan B yang di sebelah biru sudah berpindah ke yang berwarna ungu. Sehingga di sini sudah terbentuk rekombinan. Jadi ada alel yang merupakan rekombinasi A besar B kecil dan A kecil B besar, di mana itu tidak terdapat pada kromosom awal sebelumnya. Kromosom awal sebelumnya yang ada hanya A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Namun pada kromosom yang merupakan rekombinan sudah ada A besar, B kecil, dan A kecil, B besar. Ini diperhatikan baik-baik karena berpengaruh atau terdapat hubungan dengan kromosom, ya, terdapat hubungan dengan nanti apa hasilnya. Jadi apa yang terwaris kepada keturunannya. Jadi ini ada rekombinan A besar, B kecil, A kecil, B besar. Baik. Ini merupakan bagian dari pindah silang. Nah, lalu jenis-jenis rekombinasi ada berapa? Di antara jenis-jenis rekombinasi yaitu satu rekombinasi homolog, yang kedua adalah rekombinasi situs khusus, dan yang ketiga adalah rekombinasi transposisi. Nah, rekombinasi homolog yaitu pertukaran segmen-segmen DNA yang sama atau identik. Jadi kalau homolog itu segmennya sama atau identik.
Atau pertukaran segmen DNA antar kromatid, tidak terjadi rekombinasi alel baru. Jadi antar kromatid ada pertukaran, atau pertukaran segmen DNA antar kromosom homolog yang menyebabkan terjadinya alel baru. Jadi ada rekombinasi homolog yang tidak menghasilkan alel baru, dan ada rekombinasi homolog yang menghasilkan kombinasi alel baru. Nah, ini beberapa bentuk rekombinasi homolog seperti sudah dicontohkan pada pindah silang tadi ya. Jadi ini kita lihat, ini adalah pertukaran sister kromatid. Jadi yang pertama ini B bertukar dengan B. Ini sesamanya yang bertukar. Sehingga ini tetap seperti ini. Jadi ini tidak ada pengaruhnya. Crossing over terjadi pada kromatid yang sama. Kalau kromatidnya sama, hanya ini yang bertukar, ini tidak ada perubahan. Ini tetap A besar, B besar, A besar, A kecil, B kecil, A kecil, B kecil. Ini tidak ada perubahan. Itu disebut sebagai pertukaran pada sistem kromatid. Ini yang pertama. Pertukaran segmen-segmen DNA yang sama atau identik. Atau pertukaran segmen DNA antar kromatid sehingga tidak terjadi rekombinasi alel baru. Jadi ini kromatidnya sama, tidak ada rekombinasi alel baru. Di meiosis ini ya, jadi ada perubahan. Semua 4 keturunan ini adalah genotip parental. Jadi yang dimaksud dengan genotip parental itu adalah sama dengan ini. A besar, B besar, ini sama. Tapi memang ini bertukar. Bertukar antara yang biru dan ungu. Tetapi sama-sama B besar karena masih bertukar di segmen yang sama. Pada kromatid yang identik. Baik. Lalu yang kedua adalah rekombinasi antar kromosom homolog. Jadi yang antara ini dengan ini disebut sebagai kromosom homolog. Jika antara kromosom yang satu bertukar dengan kromosom yang lain, ini tentu nanti akan ada variasi. B besar ini akan bertukar dengan B kecil yang di sini. Perhatikan gambar yang ini. B besar yang di sini sudah berpindah ke kromosom yang satu, sedangkan B kecil yang di sini sudah berpindah ke kromosom yang ini. Ya. Jadi ada terjadi crossing over antar kromosom homolog. Jadi ada pertukaran. Sedangkan kalau ini tidak ada, yang bertukar hanya kromatidnya. Yang bertukar hanya kromatidnya yang ini. Sementara kalau yang bertukar antara ini dengan ini, jadi ini dengan ini ya, apabila ini yang bertukar, ini yang bertukar. Nah, ini terjadi rekombinasi. Jadi meiosis is completely to yield 4 haploid cells. Jadi ini akan menghasilkan 4 sel haploid pada saat meiosis, tetapi 2 adalah tipe parental, A besar, B besar, A kecil, B kecil, dan 2 adalah tipe rekombinan, A besar, B kecil, A kecil, B besar. Kenapa disebut sebagai tipe rekombinan? Karena dia merupakan hasil dari rekombinasi. Yang awalnya adalah A besar, B besar, A kecil, B kecil, ada tipe lain yang dihasilkan yaitu tipe A besar, B kecil, dan tipe A kecil, B besar. Itu yang disebut sebagai rekombinasi homolog. Nah, rekombinasi homolog ini, ini contohnya sama. Pada crossing over ini ya, jadi ini B besar. Ini kalau ada pertanyaan, jadi biasanya ini tidak ada tulisannya, nanti akan ditanyakan. Ini kalau terjadi kejadian seperti ini, maka nanti disebut sebagai apa? Jadi ini nanti disebut sebagai crossing over atau rekombinasi homolog. Sampai ada pertanyaan seperti itu. Diperhatikan baik-baik, yang mana tadi yang terjadi crossing over dengan tipe rekombinan dan mana yang tidak ada tipe rekombinan. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai rekombinasi situs khusus. Rekombinasi situs khusus adalah rekombinasi antara segmen-segmen DNA yang tidak mirip. Jadi ini tidak mirip pada situs tertentu. Kalau yang tadi kromosom homolognya atau kromatid sisternya itu. Tetapi kalau ini adalah kromosom khusus. Jadi rekombinasi terjadi antara segmen DNA yang tidak mirip. Jadi tidak ada mirip-miripnya. Contohnya rekombinasi antara segmen DNA virus dengan DNA bakteri.
Pada tipe ini terdapat peranan enzim-enzim dalam pemotongan dan penyambungan segmen DNA. Nah, contoh dari rekombinasi situs khusus adalah pada rekombinasi antara plasmid. Jadi diperhatikan ini adalah plasmid. Plasmid ini apabila dipotong, kemudian disambungkan dengan gen tertentu pada sel. Jadi ini adalah sel. Pada sel ini terdapat gen insulin. Ini insulin akan disambungkan dengan plasmid yang ada di sini. Nah, ini adalah plasmid, dipotong dulu dengan enzim restriksi, kemudian disambungkan dengan gen insulin. Ini gen insulin diambil dari sel, sambung, masuk menjadi rekombinan DNA atau DNA rekombinan. Maka itu disebut sebagai rekombinasi situs khusus. Mengapa demikian? Karena bukan kromosomnya. Jadi plasmid dari bakteri disambungkan dengan gen dari insulin. Lalu dimasukkan ke dalam tubuh bakteri. Ya, jadi gen insulin yang ada di dalam plasmid ya, ditransgenik masuk ke dalam sel. Nah, ini insulin ya. Lalu rekombinan DNA ini diperbanyak oleh bakteri. Nah, diperbanyak oleh bakteri sehingga bakteri tersebut mampu menghasilkan insulin dalam jumlah besar. Jadi bakteri yang di dalamnya diinsersi gen insulin bisa menghasilkan insulin. Jadi bakteri rekombinan mampu menghasilkan hormon insulin, di mana hormon insulin tersebut mampu menghasilkan insulin yang berasal dari manusia. Itu untuk rekombinasi situs khusus. Nah, yang terakhir adalah transposisi. Transposisi yaitu pemindahan segmen DNA dari suatu lokus ke lokus yang lain pada satu kromosom. Ini kita ke kromosom lagi. Nah, lokus adalah posisi gen pada suatu kromosom. Jadi kita berbicara tentang gen dalam kromosom. Transposisi juga terjadi pada kromosom yang berbeda. Segmen DNA yang dapat berpindah-pindah dinamakan sebagai transposon. Ya. Segmen DNA yang dapat berpindah dinamakan sebagai transposon. Prosesnya disebut sebagai transposisi. Ini diperhatikan contohnya. Ini nanti diperhatikan baik-baik. Yang mana itu lokus? Lokus adalah posisi gen pada suatu kromosom. Transposisi juga terjadi pada kromosom yang berbeda. Kita lihat contohnya ini. Ada DNA A yang berwarna hitam, ada DNA B yang berwarna abu-abu, dan ada transposon yang hijau. Ini transposon itu gen yang bisa melompat. Jadi lokus DNA yang bisa melompat. Coba dilihat. Transposon adalah pemindahan segmen DNA dari satu lokus ke lokus lain pada satu kromosom. Jadi ini dia pindah lokus. Nah, dari gen B, transposon ini bisa jumping atau loncat masuk ke gen A atau DNA A. Jadi DNA A, DNA B, yang ini adalah transposon, segmen DNA yang bisa meloncat, dia meloncat masuk insersi ke gen atau DNA A. Sudah masuk ke sini. Akhirnya dia ada di sini dan juga ada di sini. Seperti itu. Itu adalah transposon. Jadi diingat dia ada 3. Tadi tipe rekombinasi ada kromosom homolog, ada rekombinasi situs khusus biasa terjadi pada plasmid, dan yang ketiga adalah transposon. Di mana transposon ini merupakan DNA yang meloncat dari satu kromosom, satu lokus kromosom kepada kromosom yang lain. Sampai di sini silakan dilihat latihannya. Ini adalah latihan bentuk rekombinasi tipe apakah gambar di bawah ini. Silakan dilihat gambarnya. Jadi ada yang warna merah, ada orange, ada kuning, dan ada hijau. Setelah terjadi pindah silang, terjadilah rekombinasi seperti ini. Bentuk rekombinasi apa yang terjadi pada gambar yang pertama? Silakan dijawab nanti via
WA Japri, silakan dijaprikan ke saya. Latihan 1 jawabannya apa, kemudian latihan berikutnya jawabannya apa. Jadi ada 2 latihan. Yang pertama ini rekombinasi apa. Kalau rekombinasinya seperti ini, terjadi pindah silang, rekombinasi apa yang terjadi. Lalu yang kedua, jika terjadi seperti ini ada plasmid, kemudian ini ada gen, lalu direkombinasi. Bentuk rekombinasi tipe apakah, gambar di bawah ini. Silakan. Ini sangat mudah dijawab. Kalau materi di atas sudah bisa dikuasai, tentu Anda bisa menjawab latihan ini dengan baik. Cukup sekian kuliah kita hari ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Silakan kembali ke grup WA-nya untuk melanjutkan apabila ada pertanyaan yang perlu didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.